بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, kita akan masih melanjutkan di bab kitab Riyadhus Shalihin ini terkait dengan masalah bab zuhud di dunia, dorongan untuk menyedikitkan kenikmatan dunia dalam rangka untuk meraih kenikmatan yang luar biasa yang masih Allah simpan, yang nanti diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang nanti masih 99 itu yang diberikan oleh khusus penduduk surga. Yang satu ini baru diberikan di dunia. Ini disebut dengan Rahman. Nah, satu saja sudah kita merasakan nikmatnya begini. Dan ini direbut oleh seluruh makhluk, termasuk binatang, termasuk ya orang-orang yang enggak beriman. Itu merasakan nikmatnya. Ini baru satu. Nah, masih 99 kok yang kita cari itu ya. Masih 99 disimpan oleh Allah dan masih disimpan itu diberikan nanti kepada ahli surga. Dan nanti mudah-mudahan termasuk yang panggilan Allah itulah ya. Yang sudah sering sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu di surat Al-Fajr itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, husnul khotimah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, karena kita mesti kembali kepada Tuhan. Karena kita sering berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Jadi irji'ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang Tuhanmu ridho, kita juga senang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku yang soleh tentunya. Kemudian dipersilakan wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, ini yang bisa merebut 99 nanti ya yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak yang enggak tergiur. Contoh aja jangan bahagia kalau kita melihat salat subuh berjamaah ini kan mengantarkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Man sholal barda ini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua yang dingin itu salah satu subuh itu dakhalal jannah, masuk surga. Maka betapa pentingnya kalau kita kemarin melihat filmnya Hamka, itu bagaimana mendidik anak itu ya, itu supaya bangun subuh. Dan dalam film itu diceritakan bahwa begitu Buya Hamka membangunkan anaknya, putranya itu, ternyata kosong kamarnya, dicari-cari, ternyata apa? Sudah di masjid duluan, karena sudah terbiasa. Jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jangan bahagia kembali bahwa bab kita adalah bab terkait dengan zuhud. Saya sampaikan bahwa zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia itu, enggak. Tapi tetap aja kita berpendirian bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal bila dibandingkan dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan dalam masalah dunia Allah hanya menyatakan jangan kamu lupakan. Tapi kalau masalah akhirat carilah. Kalau di Quran itu Allah berfirman itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi itu perintah, carilah olehmu untuk kehidupan akhirat. Carilah itu berarti kan perintah, itu disuruh kita harus serius gitu ya, masalah akhirat harus serius. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa loh, urusan dunia, bukan carilah dunia gitu kan. Tapi jangan lupa loh urusan dunia. Nah, makanya jangan bahagia kita tanamkan dalam diri kita sehingga ada istilah begini, jadikanlah dunia itu berada di genggamanmu, jangan kamu masukkan di dalam hatimu. Nah, itu dunia. Jadi
Jadikanlah dunia itu berada di genggamanmu, tapi jangan kamu masukkan di dalam dadamu. Kalau sudah dunia itu masuk di dada kita, sudah. Akhirat lupa. Allah berfirman dalam Al-Quran ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu hak, benar. Gak mungkin Allah itu menyalahi janjinya. Beda dengan kita ya, kadang kita itu janji kemudian enggak gitu ya. Kita sifat manusia kan gitu. Tapi kalau Allah enggak. Allah itu hakun, inna wa'dallahi hakun. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Benar maksudnya kemana? Ya yang baik yang masuk surga, yang enggak baik ya neraka. Itu sudah. Hanya Allah sudah memberikan pilihan. Faman kana falyu'min, faman kana falyakfur. Jadi barang siapa yang mau beriman, monggo silakan. Siapa yang mau kufur ya silakan. Sudah. Allah mempersilahkan kepada kita. Yang penting kan sudah jelas ditunjukkan ini ya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Tapi inilah janjinya Allah bagi yang beriman. Inilah janjinya Allah bagi yang tidak beriman. Silahkan kepada kita semua. Maka janji sudah. Kalau Allah itu menjanji bagi orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga datangnya, ya itu mesti. Makanya dulu sudah sampaikan bahwa rezeki itu kan ada dua macam ya. Ada rezeki itu yang kita mencarinya. Jadi kita datang ke kantor, kita bekerja, itu kita itu mencari rezeki. Tapi ada rezeki itu mencari kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu kan menyatakan bahwa ada rezeki itu yatlubuka, ada rezeki itu yang mencari kamu. Tapi ada yang rezeki itu tatlubuhu, kamu mencarinya. Nah yang rezeki mencari kita itu ya bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah disebutkan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang ia hadapi dan Allah akan berzeki yang tidak terduga-duga. Ini yang la yahtasib, ini itu rezeki yang mencari kita. Tapi ada rezeki yang kita cari, itu seperti kita kerja ke kantor, itu mesti kita mencari rezeki. Tapi ingat, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu oleh dunia. Jangan lalai gara-gara dunia kemudian kamu itu lupa kepada Allah. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdayakan kalian tentang Allah. Setan mengajak untuk lalai kepada Allah, itu setan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini. Jadi dunia jangan sampai menipu kita. Dan dulu sudah sampaikan bahwa karakter dunia itu, pertama dunia itu memang tidak kekal. Kesenangan dunia itu kita tidak kekal. Itu harus kita camkan dalam diri kita. Termasuk diri kita ini termasuk yang tidak kekal. Kita jamaah begini nanti kan suatu saat juga akan berpisah. Enggak kekal. Mesti kok enggak kekal. Kita jamaah begini nih ya, pengajian enggak kekal itu. Artinya enggak kekal bertemu, mesti akan kita berpisah. Mudah-mudahan diteruskan oleh generasi. Nah itu yang paling bagusnya gitu. Kita ngawali pengajian, kemudian setelah kita enggak ada, generasi kita masih terus mengadakan pengajian. Ini yang menjadikan kita itu warisan yang terbaik. Warisan terbaik adalah amal soleh, kemudian kita memulainya, selanjutnya itu ada orang yang meneruskan. Itu adalah warisan yang terbaik bagi kita. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ini ada di surat Fatir ayat 5. Kemudian yang di dalam Al-Quran juga ada surat At-Takatsur itu ya. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu berbanyak-banyakan. Sampai apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kepada kuburan. Berbangga-bangga juga di kuburan. So kuburan sampai baku, sampai berbangga-bangga. Tadi malam kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Yamin terkait dengan masalah kuburan. Kadang-kadang kita itu salah masuk kuburan, sambil nangis-nangis,
sambil mengelus-ngelus nisan, batu nisan, dipeluk-peluk gitu, nangis, itu enggak bener, salah. Kita kan berdoa, kita ke kuburan itu berdoa, enggak meluk-meluk kuburan, enggak nangis-nangis, dioles-oles. Apalagi kadang mau Ramadan ya, biasanya gitu ya, datang ke kuburan, kemudian ngelus-ngelus, batu nisan itu enggak ada apa-apanya. Jadi sampai kalau melihat ayat ini, asbabun nuzulnya itu kan gitu. Jadi orang dulu itu saling berbangga-banggaan suku, berbangga-banggaan ya harta, berbangga-banggaan keturunan gitu. Sampai pun dia itu di kuburan itu saling berbangga-bangga. Oh, inilah kelompok saya ini, wah, kuburannya bagus, dibangun macam-macam gitu. Berbangga-bangga. Kemudian nurunkanlah ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada kuburan. Ini naudzubillah, kita mudah-mudahan enggak termasuk. Kuburan yang sederhana saja, enggak usah di macam-macam, apalagi di tembok. Ya kita ke kuburan doa, kok hanya doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Di situ ada kalimat yang pokok. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Insyaallah akan kami bertemu juga dengan kamu. Sama di alam barzakh. Kita nanti akan sama dengan kamu di alam barzakh, wahai ahli kubur. Wa inna insyaallah bikumul. Itu pengakuan kita bahwa kita nanti akan seperti kamu semua ya kubur gitu. Nah, kemudian kita juga mengambil pelajaran di saat kita nanti ziarah kubur. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali jangan. Ini sekali-kali jangan, kamu jangan berbangga-banggaan dengan harta, jangan berbangga-banggaan dengan keturunan, jangan berbangga-banggaan dengan jabatan. Bahkan juga jangan berbangga-banggaan sampai kuburan. Kuburan dijadikan hal berbangga-banggaan. Kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, sekali lagi begitu juga kamu akan tahu. Ada dua sama ini. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Yang pertama ini adalah kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu waktu akibatnya itu. Orang berbangga-banggaan di kuburan. Kemudian lagi sumakalah sawfa, dan nanti akan di akhirat juga kamu itu akan tahu akibatnya, kamu itu sampai mengkeramatkan kuburan akan tahu akibatnya itu. DP di kuburan ya, sampai nangis di kuburan, minta di kuburan. Wah, itu kalla sawfa ta'lamun, sumakalah sawfa ta'lamun. Dia akan tahu akibatnya itu. Nah, sebabnya jangan bahagia terkait dengan masalah ini, maka dalam urusan dunia kita jangan sampai berbangga-banggaan, bersombong-sombongan. Jadikanlah dunia ini sebagai lahan untuk alat beramal soleh yang nanti akan kita gunakan sebagai modal kita menuju akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya dalam Al-Qur'an ini Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib." Tidaklah urusan dunia itu adalah kecuali lahun, senda gurau, wa la'ib, dan hanya permainan. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang betul-betul kehidupan, lau kanu ya'lamun, jika mereka itu mengetahui. Urusan akhirat itu adalah urusan yang terpenting bila dibandingkan dengan urusan dunia. Tapi jangan kita juga lupa kepada dunia. Mudah-mudahan yang bahagia bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.